Nanti pertimbangan agunglah yang akan menyelesaikan sejauh mana sholatmu tadi membantu untuk segala dosa-dosamu akan dilenyapkan begitu. Itu nanti pertimbangan, ada remisinya. Tapi tetap terdakwa. Dan itu tidak bisa lari dari segala hal. Ini namanya toharoh. Jadi ada misalkan orang, tolong ambilkan kopi saya, orang lain ambil. Saya tahu itu siapa orang. Gitu. Itu tidak lama, kopi itu di sini. Itu tidak keminum, ketendang atau tumpah, gitu. Hanya saya lihat. Gitu. Karena tangannya ini tangan-tangan kotor. Tangan-tangan najis. Bersucilah kamu ketika menghadapi orang-orang yang disucikan Allah, kan begitu. Ngerti maksudnya? Kau tidak akan bisa menemukan orang yang suci itu, orang yang baik itu, kalau kamu tidak memperbaiki dirimu baik, kan gitu. Tidak mungkin kalau kamu nggak baik mau dekat sama orang baik, nggak mungkin. Kecuali kamu baik, gitu. Dan tidak mungkin kamu bisa untuk bersama orang yang disucikan hatinya oleh Allah selama kamu isi masih najis semua hatinya, gitu. Nah, itu toharoh. Al-Qudus disucikan itu, sifat itu, maka dia bisa bersama-sama orang yang disucikan. Bahkan dia sampai bersama-sama di surga. Gitu. Level atau kedudukan makom akal tadi tergantung kedudukan akal itu bagaimana menyamakannya. Maka guru-guru tadi memiliki kebijakan-kebijakan beradaptasi dengan segala apa yang ada dimiliki, mulai dari standar orang yang bodoh, dari sama sekali tidak tahu, daripada segala yang tidak mengenal, itu bisa. Inna walilladzina jal kitab wa yatawassalihin. Sesungguhnya para wali-wali itu dijadikan Allah Ta'ala untuk segala lapisan. Bahkan dia tidak tahu bahwa itu wali. Paham sudah? Dan tidak akan bisa mengetahui dia itu wali. Walaupun katanya orang itu wali, dia tidak akan sampai akalnya mengetahui dia wali. Bagi anak-anak tadi, permen itu, coklat itu lebih berharga. Uang 100.000 berharga daripada berlian 5 krat. 5 krat itu suruh milih sama anaknya, dia senang dengan permen atau bakso atau uang 100.000. Nangis dia ingin itu daripada berlian. Level akalnya dinaikkan kemanapun level itu, meningkat dari permen paling uang. Gitu. Mereka mendapatkan sesuatu, amal dan pahalanya sebesar akalnya, termasuk wudhu. Kau menganggap wudumu sempurna, menganggap wudumu sudah bagus, sholatmu sudah bagus, itu ada standar akal.
yang bisa dinilai oleh orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal yang sudah mengetahui tentang ilmu tauhid. Maka dengan demikian sudah jelas, baru kamu mengetahui inilah yang disebut hakikat taubat. Nah sekarang ini namanya tobat tomat. Habis tobat kumat. Kenapa saya katakan demikian? Karena gir dan rantai itu belum menggigit, belum pas. Kalau pas, cek, gigit, jalan. Kalau di permukaan kelihatannya jalan, tapi los. Jalan aja, tapi los. Yaitu orang yang berjalan di tempat. Mau marah, mau tersinggung, mau tidak nyaman, mau putus asa, bukan urusan guru. Urusan kamu dengan Tuhan. Maka tugas daripada penuntut ilmu tadi betul-betul menggali bagaimana cara mensucikan. Maka dengan syukur wudhu, kemudian sholat syukur wudhu, sudah wudhu, syukur wudhu, sholat lagi, syukur wudhu, sholat lagi, syukur wudhu, menyempurnakan wudhu saja, belum menyempurnakan hati, belum menyempurnakan akal, masih wudhu. Karena banyak orang yang masuk neraka karena wudhunya tidak sempurna. Hanya karena wudhunya saja mereka masuk neraka. Maka hati-hatilah dengan wudhu. Karena itu pintu kunci pertama membuka pintu Allah. Surga tidak bisa dimasuki tanpa kesucian. Surga tidak boleh dimasuki dari yang najis, yang punya sifat sombong, iri, dengki, riya, tidak boleh masuk surga. Karena di surga itu tidak ada orang yang iri dengki, tidak ada yang jealous, tidak ada orang yang sombong. Di surga itu semuanya disucikan. Pintu suci Al-Qudus semua bersih, baru bisa masuk surga. Harta bersih masuk, baju bersih masuk, akal bersih masuk, perbuatan bersih masuk. Jadi surga ini tidak mudah seperti kamu ketika masuk mall tes COVID. Cuma di laser gini aja kan, bebas. Tidak. Ada lasernya itu, ada screeningnya. Begitu masuk screening, ya, yang perempuan tadi dicabut sifat dirinya, dicabut sifat cemburunya. Jadi nanti dampingan gini suami istrinya, ada, termasuk lain yang lain-lain. Tidak cemburu, tidak ngamuk, tidak marah, karena di scan, dicabut sifat cemburu. Ada scan, masuk ruangan langsung, hilang ya, manusia baru. Bujuk kok cepet, kawan wis. Ya, terus kumpul wong 15 untuk tua ini Pak. Aku Pak Kumanan. Terus jari sih yang suaminya on stowo nembungnya ini turun. Nah itu kalau dianggap.
semua diperbarui, tidak ada lagi standar bahwa kamu kemanusiaan yang ini di muka bumi kamu bawa di akhirat. Tidak ada. Di dunia ini mimpi, karena semua sudah suci, bersih, lepas landas masuk orbit. Nah, itu kalau itu kan enak, suatu duit 10 juta masuk surga kan enak. Nggak bisa. Paham tidak? Jadi mulai sekarang kitab Toharoh tadi, sucikan itu terus syukur wudhu bisa 5 waktu. Mau tidur syukur wudhu dulu, mau asar syukur wudhu dulu. Itu pelan-pelan saya ngajari. Saya khawatir kalau ngajarin kamu 12 nggak mau kerja, itu yang khawatir. Kalau betul-betul kamu menjalani akhirat, kamu akan tinggalkan duniawi. Baru kamu benarkan guru, ternyata benar guru saya. Nah, sekarang tidak saya ngajar begitu, pokoknya ingat habis itu syukur wudhu. Nggak bisa, sempurnakan aja wudhu dengan wudhu yang lain. Dengan catatan, 1 kali wudhu 7 kali, bukan 3 kali. Karena kamu saking gobloknya kurang bersih katanya. Jadi sampai 7 kali supaya bersih. Terus ini wudhu pakai sampo. Setiap kapan. Niat nawa itu dohir, kemudian kita perbarui. Tobat adalah hati, bukan badan, bukan lesan. Kalau tadi wudhu kan badan, muka, kaki. Sholat, tobat, hati yang berbicara, hati yang berhadapan dengan Allah, hati yang akan penentuan. Karena inilah yang maha berhak atasku. Ada orang ini berhak atas siapa? Lupa kalau Allah yang memutuskan ketetapan kehendak, dan atasnya lah segala-galanya yang bisa merubah sistem. Kita tidak punya. Kamu, kalau kamu sadar, bukan bukan itu. Pengakuan itu bukan. Ini alat bantu. Ini alat alasan. Terdakwa itu punya alasan. Yang hakim itu tahu, jaksa tahu, pengacara tahu bahwa yang kamu ucapkan ini alasan. Apa alasannya? Alibi. Itu ya. Supaya jelas kamu itu. Jadi kamu baca itu istighfarmu, Sayyidul Istighfar, itu sebenarnya alibimu. Tapi pasal nggak bisa lepas daripada apa yang kamu perbuat tidak sesuai dengan alibimu. Kecuali di situ pengharapan pada Tuhanmu, mengharapkan pada kebijaksanaan hakim, karena dia tidak pernah terhukum, maka minta yang harusnya 15 tahun menjadi 6 tahun. Bukan berarti dibebaskan.
tetap menjadi tahanan 6 tahun. Ternyata 6 tahun yang sudah masuk itu masih melanggar lagi di lapas, jual narkoba dan sebagainya. Dapat remisi masih melanggar. Ingat, kita adalah terdakwa, kita adalah tertuduh, bukan saksi. Sekali lagi, dan jangan merasa aman dan bebas. Walaupun setiap hari raya puasa kamu dapat remisi, ini perumpamaan bagi orang yang berpikir. Ini kalau bicara syariat lebih jeli lagi hukum Allah ini. 1 biji zarah itu dihitung. Nah ini kan pasal juga yang tidak ada di pasal-pasal yang umum. Contohnya yang paling kecil, amal ibadahnya luar biasa, sholatnya, hajinya, sedekahnya dan segala macam, hatinya nggak suci. 1 biji zarah sombong, 1 biji semut masuk ke neraka, nggak ada alasan. 1 biji sombong di dalam hatinya masukkan ke neraka walaupun ibadahnya 1000 tahun, siang malam. Begitu pula dia memiliki dosa itu penuh langit dan bumi seisinya. 1 biji zarah dia ada takut pada Allah, hanya takut pada Allah. Dosa begitu banyak. Angkat dia karena takutnya ini, kemurahan Allah datang, masukkan surga. Coba renungkan. Diambil gambaran seperti itu untuk menjadi pilihan. Diambil contoh yang paling kecil, takut. Bukan dalam kelalaian. Bisa jadi kalau sudah kebiasaan kan yang seperti itu tidak dimiliki. Yang sudah ada itu biasa saja, saya merasa aman. Tidak boleh, tetap harus punya, karena itu pasal. Nah, lanjut di situ, jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun. Bisa jadi yang kecil itu mendapatkan ridhonya Allah. Dan jangan meremehkan sekecil apapun dalam hatimu. Kedengkian apapun, keinginan apapun selain Allah bisa jadi buat makannya Allah. Satu. Nah dari situ pengupasannya, penguraian tadi adalah tohara. Nah, nanti mengalir ya kembali lagi, sebenarnya mundur ini. Harusnya tohara dulu, baru tasyal dulu, baru tanya. Itu digabung. Setelah mendengarkan tohara ini baru kita bagaimana tasbih nufus, bagaimana tasyahud. Itu kamu gandeng kasetnya ini, kamu cetak sendiri supaya kamu bisa berurutan cara bagaimana menggabungkan antara ini sehingga kaitannya ini tidak terlepas. Dan ini nanti arahnya semua tasyahud dan nufus ini kepada at-tawabin, tobat. Bukan tobat yang dimaksudkan di dalam pengertian-pengertian saya bertobat itu pengakuan, itu alibi. Jadi hakim tidak butuh alibi, tapi harus butuh saksi-saksi. Bahwa kamu betul bertobat. Siapa saksimu? Malaikat kanan kiri. Untuk itulah
Keimanan seseorang itu tolak ukurnya bukan hujah-hujah atau satu alasan yang di lisan atau alibi-alibi yang di mulut kita, tetapi pengakuan-pengakuan itu berdasarkan daripada ketentuan-ketentuan yang ada, kesaksian yang ada, dan hukum yang ada, kemudian mengaku betul-betul saya bertobat, begitu kira-kira. Tapi sekarang banyak orang bertobat. Saya sudah bertobat, kena 15 tahun penjara, keluar. Saya kerja apa? Kemudian dia mengulangi lagi perbuatan yang sama, karena yang bisa dilakukan seperti itu termasuk tabiat dan kebiasaan yang susah dibilang. Mudah-mudahan dengan pembaharuan tadi, dengan cara kita mensucikan secara wudhu dengan syariat dan hakikatnya untuk mencapai hati yang bersih, yang penuh cahaya di sisi Allah, maka dia bangkit di hari akhirat, cahaya mereka cemerlang karena pancaran cemerlang itu dari cahaya hati ke wajah. Jadi pusatnya adalah cahaya hati itu akan cemerlang nanti kelihatan itu umat Nabi Muhammad SAW karena bekas wudhu-wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.